Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pembimbing Ibu Zulfa Ismawati MPD. Pada video kali ini saya akan mereview salah satu jurnal tentang ilmu dakwah dalam rangka mengerjakan tugas UTS mata kuliah kajian teks bahasa Inggris yang berjudul Public Opinion Analysis for Moderate Religious Social Media Data Mining Approach. Pada jurnal ini menjelaskan tentang analisa opini publik terhadap moderasi beragama dengan pendekatan data dari media sosial. Jadi pada jurnal ini menjelaskan tentang moderasi beragama dengan meneliti tentang moderasi beragama dengan objek pendekatan data-data dari media sosial. Jadi untuk penggalian datanya dilihat dari media sosial. Nah, untuk jurnal ini berasal dari kampus UIN Wali Songo, terbitan jurnal ilmu dakwah untuk home jurnalnya, kemudian Sinta 2 untuk jurnal ini, dan penulisnya itu terdiri dari beberapa penulis yakni Mudhofi, Ilyas Supena, Safuruddin, Abdul Karim, dan Solahuddin. Nah, pada jurnal ini secara global menjelaskan bagaimana opini publik terhadap moderasi beragama dengan pengambilan data dalam media sosial yakni Twitter. Jadi jurnal ini mengambil tema moderasi beragama, dan moderasi beragama ini dikaji dan diteliti dari pendekatan tweet-tweet pada pengguna Twitter. Jadi untuk data-datanya dari Twitter tadi, dan dari akhirnya akan muncul beberapa perspektif yang sangat banyak. Oke. Kemudian abstrak. Nah, this paper aims to elaborate discourses of religious moderation and social media in terms of perception of netizen responding to the values of religion moderation. Nah, this paper, artinya jurnal ini, aims to elaborate, bertujuan untuk menjelaskan diskursus wacana of religious moderation, moderasi beragama on social media, di media sosial, in terms ditinjau of perception, dari persepsi of netizen, warganet, responding to the values, dan menyikapi nilai-nilai of religious moderation, moderasi beragama. Nah, pada jurnal ini, yakni pada tulisan ini, mengelaborasikan wacana moderasi beragama dengan persepsi warganet pada sosial media untuk menyikapi nilai-nilai moderasi beragama. Jadi seperti yang di awal tadi, bahwasanya tulisan ini sebagai wacana moderasi beragama yang dilihat dari persepsi para warganet terkait bagaimana menyikapi nilai-nilai moderasi beragama gitu. Kemudian untuk metodenya, this study used text mining to interpret and categorize comment from Twitter about the values of moderation. Nah, penelitian ini menggunakan text mining. This study, penelitian ini use text mining, menggunakan text mining to interpret, untuk menginterpretasikan, and categorize, dan mengkategorikan komentar from Twitter, dari Twitter, about the values, tentang nilai of moderation, moderasi, in addition of moderasi gitu. Jadi pada penelitian ini menggunakan text mining yang digunakan untuk menginterpretasikan dan mengkategorikan komentar dari Twitter tentang nilai moderasi. Jadi penelitian ini menggunakan text mining sendiri yakni proses menambang data yang berupa teks di mana sumber data biasanya didapatkan dari dokumen dengan tujuan adalah mencari kata-kata yang dapat mewakili isi dari dokumen sehingga dapat dilakukan analisa keterhubungan antar dokumen. Jadi
dengan mengkategorikan dan menginterpretasikan setiap komentar-komentar netizen di Twitter yang berhubungan dengan nilai moderasi beragama. Jadi dari komentar-komentar dari Twitter tadi diinterpretasikan dan dikategorikan untuk memenuhi nilai-nilai moderasi beragama. Jadi komentar-komentar tadi dikategorikan dan diinterpretasikan gitu dengan menggunakan text mining tadi. In addition, sentiment analysis used to capture the number of positive and negative words in each tweet. Selain dari text mining tadi, text mining yang tadi, penelitian ini juga menggunakan analisis sentimen yang bertujuan untuk menangkap kata positif dan negatif dari setiap tweet yang diposting oleh netizen. Jadi selain menggunakan text mining, pada penelitian ini juga menggunakan analisis sentimen untuk memilah kata yang positif dan kata yang negatif gitu. Kemudian data analysis was used to extract and explore the dominant Twitter user emotion around the values of moderation. Analisis data tadi untuk mengekstraksi dan mengekspor emosi pengguna Twitter terkait mana yang lebih dominan dalam nilai moderasi beragama. Jadi menganalisis para komen yang menunjukkan emosi yang dominan seputar moderasi beragama. Jadi analisis sentimen tadi menganalisis komen-komen yang dominan seputar moderasi beragama. Jadi menggunakan analisis sentimen untuk komen-komen yang dominan tentang moderasi beragama gitu. Untuk result, sentiment analysis result indicated the variance of Twitter use public participant to providing perception of religion or religious moderation values. Hasil dari analisis sentimen ini menunjukkan adanya perbedaan di masyarakat pengguna Twitter mengenai persepsi dalam moderasi beragama. Jadi analisis sentimen ini menunjukkan adanya perbedaan di masyarakat. Jadi analisis sentimen tadi untuk yang memilah kata positif dan negatif tadi itu terjadi banyak persepsi mengenai dalam moderasi beragama gitu. Kemudian the variance of public views of Twitter users on the issue of religious moderation content shows that positive sentiment is higher than negative sentiment. Jadi perbedaan persepsi moderasi beragama tadi menunjukkan lebih unggulnya sentimen positif daripada sentimen negatif. Jadi perbedaan sentimen tadi menunjukkan bahwasanya sentimen banyaknya komentar positif yang lebih dominan terhadap komentar negatif terkait moderasi beragama gitu. Kemudian implication. The research contributes to the study of religious moderation more broadly by understanding how social media users perceive and showing how machine learning text mining can help better understand concept related to values of moderation. Penelitian ini berkontribusi secara luas terhadap kajian moderasi beragama dengan melihat bagaimana persepsi pengguna media sosial dan menunjukkan bagaimana text mining ini dapat membantu memahami konsep-konsep dalam nilai-nilai moderasi beragama. Jadi penelitian ini secara luas mengkaji bagaimana moderasi beragama dalam persepsi warga-warga pengguna Twitter. Dan pada penelitian ini juga untuk lebih jelasnya, untuk lebih enaknya, untuk membuktikan bahwasanya text mining ini efektif dalam memahami konsep-konsep nilai-nilai moderasi beragama gitu. Untuk originality, this study present a new methodology and analytical approach to investigating moderate religious in social media conservation, which bring together a multidisciplinary knowledge of technology, data science, and religious studies. Pada penelitian ini menghadirkan metodologi baru dan pendekatan analitis dalam menyelidiki agama moderat di media sosial dengan menyatukan pengetahuan multidisiplin ilmu data dan studi agama. Jadi penelitian ini menyatukan
pengetahuan multidisiplin, ilmu data, dan studi agama untuk sebagai pendekatan analitis dalam menyelidiki agama moderat tadi dalam media sosial gitu. Kemudian this research is the first study that uses data mining approach to public opinion analysis for moderate religious in Indonesia. Penelitian ini juga merupakan penelitian pertama yang menggunakan pendekatan data mining untuk analisis opini publik terhadap moderasi beragama di Indonesia. Jadi penelitian ini penelitian yang pertama yang menggunakan teks mining ya terkait penelitian yang berhubungan dengan moderasi beragama itu. Jadi ini termasuk penelitian pertama yang menggunakan teks mining yang berhubungan dengan moderasi beragama di Indonesia. Kemudian untuk poin introduction, untuk pendahuluan. Introduction. Indonesia is activity campaigning for Islam as friendly, humanist, and tolerant religion. Abuza 26, Faika dan Francisca Juba et al. Toiri. This campaign is considered necessary because Indonesia has the characters of pluralistic society, both in terms of ethnicity, language, and religion. Although Islam is the majority religion, other religions also live and thrive in Indonesia. They have the right to freedom to practice religion according to their beliefs. Nah, artinya Indonesia aktif mengamalkan Islam sebagai agama ramah, humanis, dan toleran. Abuza 2006, Faika dan Francisca 2016, Juba et al. 2021, Tohiri 2019. Kampanye ini dinilai perlu karena Indonesia memiliki ciri masyarakat yang majemuk, baik suku, bahasa, maupun agama. Meski Islam merupakan agama mayoritas, namun agama lain juga hidup dan berkembang di Indonesia. Mereka mempunyai hak kebebasan untuk mengamalkan agama sesuai keyakinannya. Jadi Indonesia aktif mengkampanyekan bahwasanya Islam itu agama yang ramah, agama yang humanis, dan agama yang toleran. Kampanye ini dirasa perlu dilakukan baik karena ciri masyarakat yang majemuk. Karena ciri masyarakat Indonesia yang majemuk baik suku, bahasa, maupun agama. Meski Islam itu agama yang mayoritas, tidak membuat agama-agama yang non-muslim itu tidak bisa berkembang karena untuk agama non-Islam tetap mempunyai kebebasan untuk mengamalkan agama sesuai dengan keyakinannya. Jadi tetap untuk tetap menjaga nilai-nilai toleransi dan moderasi beragama. Oke, kemudian lanjut kepada paragraf 2. Amid this plurality, Indonesia faced the challenge of the plurality of internal religious understanding of Islam itself. The plurality of understanding is marked by the emergence of religious schools such as Sunni, Syiah, Wahhabi, Salafi, Ahmadiyya, and so on. This diversity of understanding then gave birth to two types of religious understanding that are both extreme. On one hand, there is a fundamentalist religious understanding, while on the other hand, there is a liberal religious understanding. Fundamentalist schools understanding the Quran and Sunnah textually and directly both in the field of creed and social interaction. As a result, they treat on non-Muslim or groups outside themselves intolerantly. Different from fundamentalist liberal Islam, understand the Quran rationally, contextually, and productively, so that it gives a product of understanding that is different from the understanding of the mainstream of Muslim. Their understanding of the Quran and Sunnah has gone beyond the text,
but is based on moral message of the text. As a result, the standing on can obscure the meaning and nature of religion for ordinary people. Artinya, di tengah pluralitas tersebut, Indonesia menghadapi tantangan pluralitas pemahaman agama internal Islam itu sendiri. Khairul Rijal 2017, Wahid 2006. Pluralitas paham tersebut ditandai dengan munculnya aliran-aliran agama seperti Sunni, Syiah, Wahabi, Salafi, Ahmadiyah, dan sebagainya. Burhani 2020, Chaplin 2016, Rubaidi 2011. Keberagaman pemahaman inilah yang kemudian melahirkan dua jenis pemahaman keagamaan yang sama-sama ekstrim. Di satu sisi terdapat paham keagamaan yang fundamentalis, dan di lain pihak terdapat paham keagamaan liberal. Aliran Majid 1998, Rofhani 2015, Supena 2021, Ungu Reanu 2008. Aliran fundamentalis memahami Al-Quran dan Sunnah secara tekstual dan kaku baik dalam bidang akidah maupun interaksi sosial. Akibatnya mereka memperlakukan non-muslim atau kelompok di luar dirinya secara tidak toleran, berbeda dengan Islam fundamentalis. Islam liberal memahami Al-Quran secara rasional, kontekstual, dan produktif, sehingga melahirkan produk pemahaman yang berbeda dengan pemahaman mainstream umat Islam. Pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah sudah melampaui teks, namun didasarkan pada pesan moral teks. Akibatnya, pemahaman mereka bisa mengaburkan makna dan hakikat agama masyarakat awam bagi masyarakat awam. Jadi, pluralitas di Indonesia akhirnya dapat mengalami terjadinya dua pemahaman, yakni pemahaman terkait keagamaan yang fundamentalis dan pemahaman terkait keagamaan yang liberal. Nah, aliran fundamentalis ini memahami Al-Quran dan Sunnah secara tekstual dan kaku, baik dalam akidah maupun interaksi sosial. Sedangkan akhirnya mereka memperlakukan non-muslim atau kelompok di luar dirinya secara tidak toleran. Jadi untuk aliran fundamentalis ini terlalu radikalisme sehingga terhadap kelompok di luar dirinya atau orang non-muslim menganggap tidak bisa melakukan toleransi, sehingga tidak bisa menerapkan moderasi beragama. Berbeda dengan Islam liberal, bahwasanya Islam liberal ini memahami Al-Quran secara rasional, kontekstual, dan produktif, sehingga melahirkan produk pemahaman yang berbeda dengan pemahaman mainstream umat Islam. Jadi pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah sudah melampaui teks, namun didasarkan pada pesan moral teks. Jadi pemahaman untuk aliran liberal ini lebih rasional, kontekstual, dan produktif, dan akhirnya pemahaman mereka bisa mengaburkan makna dan hakikat agama bagi masyarakat awam. Jadi untuk pemahaman aliran liberal ini lebih dapat melakukan toleransi terhadap orang-orang yang non-muslim atau orang-orang yang di luarnya. Kalau di Indonesia yang terkenal dengan agama yang liberal, dengan pemikiran Al-Quran yang rasional dan kontekstual tadi, yakni NU dan Muhammadiyah. Kemudian paragraf selanjutnya, in this position, Indonesia is interested in conducting counter discourses against intolerant religious discourses on the hand and liberal on one other, namely a more moderate understanding model. This moderate religious understanding of Islam developed in Indonesia under the names Islam Nusantara, NU, and Progressive Islam, Muhammadiyah. This counter-discourse strategy is a challenge because the Islamic movement with an intolerant paradigm used social media to campaign for the teachings. Therefore, one of the steps in carrying out a counter-discourse strategy is to convey ideas and opinions about moderate Islamic status on social media.
Dalam posisi tersebut, Indonesia tertarik untuk melakukan counter wacana terhadap wacana intoleran agama di satu sisi dan liberal di sisi lain, yakni model pemahaman yang lebih moderat. Paham agama Islam moderat ini berkembang di Indonesia dengan nama Islam Nusantara, NU, dan Islam Progresif Muhammadiyah, Gauss, AF dan Sahrasa 2019, Mustafa 2015, Syam dan Nawawi 2019, Wasim 2020. Strategi kontra wacana ini menjadi sebuah tantangan karena gerakan Islam dengan paradigma intoleran menggunakan media sosial untuk mengampanyekan ajarannya. Oleh karena itu, salah satu langkah dalam melakukan strategi kontra wacana adalah dengan menyampaikan ide dan pendapat tentang status Islam moderat di media sosial. Jadi penggunaan media sosial ini, intinya dari paragraf ini, penggunaan dari media sosial ini dapat digunakan untuk penyampaian Islam yang moderat. Jadi ajaran Islam untuk paradigmanya bisa disampaikan di dalam media sosial karena lebih efektif dan lebih menjangkau ke semuanya dengan memberikan konten-konten yang sederhana terkait dengan moderasi beragama. Kemudian paragraf selanjutnya, this discursive strategy is essential because online media is a determining variable among religious habitation, education, welfare, nationally identity, and social inequality. Direct online media exposure has success in changing the religious conversation of the Muslim audience to be more moderate, while others are simultaneous and indirect. In other words, a person religiously and influenced by the experience of religious habituation in the socio-political environment of his community, not only influenced by the values of his religious teaching or doctrine. One of them in influence of habituation in utilizing social media, which is proven to directly change preference for religious understanding, both about family, social, and political life, including obedience in worship. The longer the online duration and the more media content that is accessed, it is possible for a person to experience a change in understanding from conservative to moderate, especially for the millennial generation in Indonesia. Strategi wacana menjadi penting karena media online menjadi variabel penentu di kalangan umat beragama karena pembiasaan, pendidikan, kesejahteraan, identitas nasionalis, dan kesenjangan sosial. Media online langsung pemaparannya berhasil mengubah konservatisme keagamaan khayat muslim menjadi lebih moderat, sementara yang lain bersifat simultan dan tidak langsung. Dengan kata lain, religiusitas seseorang adalah dipengaruhi oleh pengalaman pembiasaan keagamaan di lingkungan sosial politiknya masyarakat, tidak hanya dipengaruhi oleh nilai ajaran atau doktrin agamanya. Salah satunya adalah pengaruh pembiasaan dalam memanfaatkan media sosial yang terbukti secara langsung mengubah salah satu preferensi untuk pemahaman keagamaan, baik tentang keluarga, kehidupan sosial, dan politik, termasuk ketaatan dalam memuja. Semakin lama durasi online dan semakin banyak konten media yang diakses, hal tersebut dimungkinkan bagi seorang mengalami perubahan pemahaman dari konservatif menjadi moderat, khususnya bagi generasi milenial Indonesia. Jadi penggunaan media sosial untuk mencantumkan nilai-nilai moderasi beragama dinilai membuat pemahaman generasi milenial ini lebih moderat daripada konservatif. Jadi untuk penggunaan media online ini berhasil mengubah keagamaan khayat muslim menjadi lebih moderat, sementara yang lain bersifat simultan dan tidak langsung. Kemudian paragraf selanjutnya. Based on research by Flickstein,
and McAdam, religion in Indonesia's social media space is vulnerable to social conflict. The potential for conflict in the social media space in exacerbated by the spread of fake news, hoax, malicious gossip, and personalized hate speech. Meanwhile, the research path provided by Sunarto also confirms the social media has an impact on the development of religious radicalism. The social media can be used for both constructive and destructive purpose. It is said to be constructive if the religion content on social media is educative, soothing, and creates harmony among human beings. Social media will be destructive when the religious content contained in the media spreads hoax, hate speech, and intolerance. Therefore, the counter-discourse strategy is essential because religious content on social media is dominated by intolerant ideology. Meanwhile, moderate and tolerant Islamic religious discourses are sinking under the dominance of intolerant religious discourses. At the same time, internet use in Indonesia are increasing day by day. As a result, most internet users quickly access this intolerant religious content. Berdasarkan penelitian Fleckstein dan McAdam agama di ruang media sosial, Indonesia rentan terhadap konflik sosial. Berarti penelitian agama di ruang media sosial Indonesia itu rentan terhadap konflik sosial. Potensi konflik di media sosial diperburuk dengan penyebaran berita palsu, hoak, gosip jahat, dan ujaran kebencian yang dipersonalisasi. Sementara itu, penelitian yang dikemukakan Sunarto juga menegaskan bahwa media sosial berdampak terhadap berkembangnya radikalisme agama. Dengan demikian, media sosial agar dapat digunakan untuk tujuan konstruktif dan destruktif. Dikatakan konstruktif jika konten keagamaan di media sosial bersifat edukatif, menyejukkan, dan menciptakan kerukunan antar umat manusia. Media sosial akan menjadi destruktif ketika konteks keagamaan yang terkandung dalam media tersebut menyebarkan hoak, ujaran kebencian, dan intoleransi. Oleh karena itu, strategi kontra wacana menjadi penting karena konten keagamaan di media sosial didominasi oleh ideologi intoleran. Sementara itu, wacana agama Islam yang moderat dan intoleran semakin terpuruk di bawah dominasi wacana agama yang intoleran. Pada saat yang sama, pengguna internet di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Alhasil, sebagian besar pengguna internet dengan cepat mengakses konten keagamaan yang intoleran tersebut. Jadi, pada media sosial ini, untuk dicantumkan nilai-nilai moderasi beragama itu efeknya bisa terjadi konflik sosial. Yang kedua, menurut penelitian yang dikemukakan oleh Sunarto, juga dapat berkembangnya radikalisme. Nah, Sunarto juga menjelaskan bahwasanya media sosial itu ketika penyampaian agama itu ada dua, yakni tujuan konstruktif dan destruktif. Nah, konstruktif sendiri jika konten keagamaan ini berisi yang bersifat edukatif, menyejukkan, dan menciptakan kerukunan antar umat Islam. Jadi media sosial ini dapat menyejukkan umat dan menyatukan umat, bukan membuat umat semakin mengalami perpecahan. Sedangkan untuk penggunaan media sosial dengan destruktif, yakni keagamaan yang terkandung dalam media tersebut menyebarkan hoak, ujaran kebencian, dan intoleransi. Jadi, penggunaan media sosial dengan menyebarkan hoak, ujaran kebencian terhadap seseorang, dan intoleransi. Jadi, kalau semacam destruktif itu tidak diperbolehkan dan tidak karena dapat memunculkan radikalisme terhadap agama gitu. Sehingga karena adanya destruktif tadi memunculkan wacana intoleransi agama. Jadi
Oleh karena itu, sebagai strategi kontrawacana menjadi penting karena konten keagamaan di media sosial didominasi oleh ideologi intoleran. Jadi harus ada antisipasi terkait konten-konten yang menyajikan intoleran terhadap agama gitu. Kemudian untuk paragraf selanjutnya. Based on report released by VR Social, a British company in collaboration with Hootsuite, active social media use in Indonesia as of January 2021 increased by 63% or the equivalent of 10 million users compared to January 2020 when viewed from the total population of Indonesia around 2.749 million people, then 61.8% of them are active on social media. Meanwhile, it is known that its late Indonesian internet users have raised 202 interestingly of Indonesian 170 million active social media users, 168 million access it via mobile device such as a smartphone. Another fact is that we are social and Hootsuite said that the average Indonesia social media user could spend up to 3 hours and 14 minutes per day. In terms of the age of social media user, this report shows that residents in the 25 to 25 until 34 years ago range dominant. After that, the age group is 18 until 24 years. In this report, VR Social and Hootsuite also analyze the social media platform used the most in the past month by internet users from 16 to 64 years old. Among the existing social media platform, YouTube occupies the top position. They were followed by WhatsApp, Instagram, Facebook, and Twitter. Berdasarkan laporan yang dirilis VR Social, perusahaan asal Inggris yang bekerjasama dengan Hootsuite, pengguna aktif media sosial di Indonesia per Januari 2021 meningkat sebesar 6,3% atau setara 10 juta pengguna dibandingkan Januari 2020. Jika dilihat dari total penduduk Indonesia sekitar 274,9 juta jiwa, kemudian 61,8% diantaranya aktif di media sosial. Sementara itu, pengguna internet di Indonesia terkini diketahui mencapai 222,6 juta. Menariknya, dari 170 juta pengguna aktif media sosial di Indonesia, 168,5 juta mengaksesnya melalui perangkat seluler seperti ponsel pintar. Fakta lainnya, pihak sosial dan Hootsuite menyebutkan rata-rata pengguna media sosial Indonesia bisa menghabiskan waktu hingga 3 jam 14 menit per hari. Dari sisi usia, pengguna media sosial, laporan ini menunjukkan bahwa penduduk pada rentang usia 25-34 tahun mendominasi. Setelah itu, kelompok umur 18-24. Dalam laporan ini, WA Sosial and Hootsuite juga menganalisis platform media sosial yang paling banyak digunakan dalam sebulan terakhir oleh pengguna internet berusia 16 hingga 64 tahun. Di antara platform media sosial yang ada, YouTube menempati posisi teratas, diikuti oleh WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Twitter. Haryanto 2021, Camp 2021. Jadi berdasarkan laporan yang dirilis oleh VR Sosial dan Hootsuite yang merupakan Hootsuite yang perusahaan asal Inggris tadi,
menjelaskan bahwasanya ada peningkatan pengguna aktif media sosial dari per Januari 2021. Jadi dari tahun 2020 sampai 2021 terjadi peningkatan sebesar 6,3%. Dan Hootsuite juga atau WR Sosial juga menjelaskan bahwasanya rata-rata penduduk Indonesia menghabiskan waktu di media sosial itu sampai 3 jam 14 menit. Nah, rentang usia yang lebih dominan terkait penggunaan media sosial yakni rentang usia pada umur 25 sampai 34 tahun. Kemudian dilanjut umur 18 sampai 24 tahun. Dan platform media sosial yang sering digunakan yakni YouTube. Kemudian diikuti dengan WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Twitter. Oke, kemudian lanjut kepada paragraf selanjutnya. Many internet users have result in intensive interaction and communication through social media in Indonesia. Havni highlight that social media often present religious narratives that are free of access and are often used by certain groups to foster conflict and receive identity politics marked by diminishing affiliation to religious institutions, shifting religious authority, strengthening individualism, and change from the pluralism into tribalism Havni 2020. On the other hand, Rahmatullah said that the trend of searching for information and religious moderation on the internet has not yet reached a high level of interest and has not occurred openly through Indonesia. This condition implies the effort to promote the idea of religious moderation on the internet still need to be campaigned again. Banyaknya pengguna internet mengakibatkan interaksi dan komunikasi yang intensif melalui media sosial di Indonesia. Havni 2020 menyoroti bahwa media sosial kerap menyajikan narasi keagamaan yang bebas akses dan kerap digunakan oleh kelompok tertentu untuk menumbuhkan konflik dan menghidupkan kembali politik identitas yang ditandai dengan berkurangnya afiliasi terhadap lembaga keagamaan, pergeseran otoritas keagamaan, menguatnya individualisme, dan perubahan dari pluralisme menjadi tribalisme Havni 2020. Di sisi lain, Rahmatullah 2021 mengatakan tren pencarian informasi moderasi beragama di internet masih belum mencapai tingkat peminat yang tinggi dan belum terjadi secara merata di seluruh Indonesia. Kondisi ini menyiratkan bahwa upaya untuk mempromosikan gagasan moderasi beragama di internet masih perlu dikembangkan kembali. Rahmatullah 2021. Jadi, upaya dalam moderasi beragama yang dipublish di internet dan dipublish di media sosial perlu dikampanyekan kembali. Karena apa? Bahwasanya data mengatakan bahwasanya pencarian informasi moderasi beragama di Indonesia di internet masih belum mencapai tingkat peminat yang tinggi. Karena untuk pengguna internet di Indonesia seperti di paragraf sebelumnya lebih dominan ke YouTube, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Jadi masih perlu kampanye untuk masyarakat Indonesia terutama yang pengguna internet untuk mengakses konten-konten yang berkaitan dengan moderasi beragama. Oke, kemudian lanjut paragraf selanjutnya. Based on these considerations, the study will examine how the discourses of Islamic moderation is present in social media in Indonesia. The social media concerned in this study is Twitter, in order to strengthen the empirical result of the user perception and analyze of user sentiment was carried out on comments from mainstream social media account in Indonesia using one of the data mining methods, namely text mining. This method is used to extract information from social media by identifying and exploring exciting patterns using the mining to find out the grouping of user opinion regarding religious moderation in Indonesia. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini akan mengkaji bagaimana wacana moderasi Islam hadir di media sosial Indonesia. Media sosial yang dipilih dalam penelitian ini adalah Twitter. Untuk memperkuat hasil empiris persepsi pengguna, dilakukan analisis sentimen pengguna pada komentar dari akun media sosial.
mainstream di Indonesia dengan menggunakan salah satu data mining metode yaitu text mining. Metode ini digunakan untuk mengekstrak informasi dari media sosial dengan cara mengidentifikasi dan mengeksplorasi pola-pola menarik menggunakan text mining untuk mengetahui pengelompokan pengguna pendapat mengenai moderasi beragama di Indonesia. Jadi penelitian ini akan ditujukan terhadap salah satu media sosial di Indonesia yakni Twitter. Nah, tweet-tweet yang diupload di Twitter oleh pengguna media sosial di Indonesia akan dianalisis menggunakan yakni menggunakan teknik data mining atau disebut text mining. Nah, metode ini seperti yang saya jelaskan di awal, mengidentifikasi dan mengeksplorasi pola-pola menarik menggunakan untuk mengetahui pengelompokan pengguna pendapat mengenai moderasi beragama Indonesia. Jadi, text mining mengelompokkan tweet-tweet tadi yang masih berhubungan dengan nilai-nilai moderasi beragama di Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.